Pihak keluarga tersangka Irwan Anggara meminta pihak kepolisian menghadirkan oknum polisi yang berada di Cafe Sisil saat kejadian pembunuhan Serka RLB pada 28 Maret lalu. Pihak keluarga melalui penasihat hukum, Bernard Akasian, menyebut pada saat kejadian, korban Serka RLB bertemu dengan 3 orang di dalam kafe. Dari 3 orang yang ditemui, 1 diantaranya merupakan oknum polisi yang bertugas di Polres Jayapura. Menurut Bernard, oknum polisi yang saat itu berada di kafe harus dihadirkan sebagai saksi. Tadi kan kita minta untuk Pak Bowo-nya dihadirkan. Karena Pak Bowo ini yang membawa korban ini dari luar. Jadi tadi Ibu bilang mereka tidak mabuk. Mereka ini dari luar sudah mabuk. Ladies yang di dalam yang temani itu jelas-jelas mengatakan tadi itu sudah penjelasan bahwa orangnya mabuk. Mereka bertiga itu datang karena mabuk. Jadi mereka sudah minum di luar dulu, baru kemudian datang ke kafe dan masuk di room 2. Masuk di room 2. Pak Bowo yang memesan room 2 itu. Mana toh Pak? Benar kan? Iya. Pak Bowo yang memesan. Iya, Pak Bowo yang memesan dan Pak Bowo sendiri yang transfer uangnya, Bu. Iya. Oh, ada bukti transfer ya. Terkait dengan Senada dengan itu, istri korban meminta semua yang bersama korban saat kejadian diungkap sehingga proses hukum berjalan transparan tanpa ada yang ditutupi. Pasalnya, sang istri merasa ada kejanggalan dari kasus pembunuhan ini. Wanita yang sudah hidup 17 tahun bersama korban itu tak percaya bahwa suaminya tewas dianiaya oleh 3 karyawan kafe. Pasalnya, sang suami adalah anggota TNI yang terlatih dan tak mudah dilumpuhkan oleh karyawan kafe. Yang dia punya kehidupan yang setiap hari dengan saya saja. Kita kan sering pulang malam dari Kero. Walaupun kita pakai motor, kan sering orang palak di depan. Saya perempuan, mau apa begitu toh? Dia kan bisa berdiri, mau 4-5 orang dia bisa. Masa anak kecil-kecil 3 ini baru mau duduk, mau sampai kasih mampus, kasih mati, itu sangat tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Begitu. Karena dengan orang yang titiknya tinggi besar, tidak mungkin orang ini mau menyerang. Seharusnya ada orang ini terbuka saja. Tadi ada bilang ada tentara, ada polisi. Siapa? Terus kalau memang dari sana dia dari kemana-kemana, dia dengan siapa? Terus dia masuk ke dalam kafe ini jam berapa? Dia tidak mungkin masuk sendiri. Dia dengan siapa? Terus kalau memang ada penyerangan di dalam, masa orang yang sama-sama dengan dia tidak melihat? Dia ada keluar dan segala macam, karena mereka sama-sama. Nah itu yang saya mungkin minta mengungkapkan, segera mengungkapkan. Siapa-siapa yang duduk dengan dia di dalam kafe ini, di dalam tempat ini. Itu. Sementara itu, Kanit Pidun Satuan Reskrim Polres Jayapura, Ibda Iwayan Dada Yogiantara, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut. Namun, pada saat kejadian, oknum polisi tersebut ada dalam ruangan dan tidak mengetahui insiden pembunuhan tersebut. Iwayan menyebut oknum polisi itu baru keluar dari ruangan setelah insiden terjadi dan menuju ke Polsek untuk melaporkan insiden tersebut. Terkait dengan oknum tersebut kita sudah lakukan pemeriksaan, namun pada saat kejadian oknum tersebut ada di dalam room sedang nyanyi, jadi tidak termonitor dan dikuatkan oleh CCTV pada saat itu. Pada saat kejadian memang oknum tersebut tidak terlihat di CCTV seperti itu. Terkait dengan penyampaian dari pihak keluarga tersangka, memang benar pada saat oknum itu keluar dari Cafe Sisil bahwa oknum tersebut keluar menggunakan kendaraan dengan tujuan menuju ke Polsek untuk minta bantuan untuk melaporkan kejadian tersebut. Mungkin pada saat itu dilihat karena jalan di depan Cafe Sisil itu harus memutar, makanya harus melewati tempat kejadian tersebut. Seperti itu. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua.